Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita akan memasuki ibadah pada Minggu tanggal 14 Juni 2020. Namun sebelum ibadah dilaksanakan, ada beberapa informasi yang perlu disampaikan kepada jemaat. Yang pertama berkaitan dengan ibadah Minggu tanggal 20 Mei masih dilaksanakan di rumah masing-masing. Yang kedua, untuk persembahan. Untuk persembahan, mendorong kepada jemaat agar meningkatkan persembahannya sehubungan dengan proses kegiatan gereja agar dapat berjalan dengan lancar. Adapun teknis yang dapat dilakukan dalam menyampaikan persembahan, yang pertama adalah menitipkan kepada kantor gereja pada jam kerja atau kepada Bapak Pendeta Anung untuk semua jenis persembahan. Yang kedua, dapat menyampaikan persembahan lewat transfer bank. Yang pertama lewat Bank BCA nomor rekening 8545422324 atas nama Bapak Pendeta Anung. Yang kedua pada Bank Jateng dengan nomor rekening 20880685575 atas nama Ibu Tri Sustianingsih, Bendahara Gereja. Setelah mentransfer, dimohon untuk bisa memberikan konfirmasi kepada Sekretariat Gereja dengan nomor HP WA di 085740100856. Atas perhatian Majelis Gereja mengucapkan terima kasih. Dan pada ibadah minggu ini tanggal 14 akan diadakan ibadah perjamuan kudus yang akan diikuti oleh seluruh anggota keluarga. Atas perhatiannya Majelis Gereja mengucapkan terima kasih. Mari kita mempersiapkan hati kita dengan hening sejenak. Selesai. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah masuk ke rumah Tuhan dengan puji-pujian. Datanglah kepadanya dengan kekudusan. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah kepadanya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhan Allah, Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita, umatnya, dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya, dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Mari rayakan ibadah bagi Tuhan kita. Jemaat diundang untuk berdiri, kita nyanyikan nyanyian rohani nomor 14, bait 1 sampai ke 4. Kesukaan yang ceria.
kesukaan yang ceria hanya ada padamu. Kalik alam yang setia, pohon suka yang teguh, terangmu menembuskan hati, mengenyangkan awan gelap yang mencari mendapati, dalam Dikau terang tetap. Cakrawala membunyikan hormat padamu Yahud, bintang intan sekalian membesarkan namamu. Unggasmu bersukaria dengan bunga di lembah, laut dan sungai turut dia, ramai-ramai soraknya. Terang dan warna beribuan mengilaukan indahmu, yang menghibur sekalian, yang khawatir mengeluh. Atas sayap kesukaan kami pun Kau naikkannya, jauh di atas kedukaan, ke terang-Mu yang cerah. Buka hati, buka mata bagi kesukaan-Mu, agar tangan, agar kata memuliakan Dikau-Mu. Berilah hidup kami jadi sungguh dan benar kudus, Bapa kami yang abadi, oleh Yesus penebus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, marilah kebaktian dan panggilan perjamuan kudus ini kita khususkan dengan pengakuan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudari, Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian. Amin. 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 Dipersilakan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak sekalian, sebagai nats pembimbing dalam ibadah ini, secara khusus ketika kita akan datang ke perjamuan kudus dari Mazmur 133. Sungguh, alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya.
seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kita sambut dengan pujian berbahagia tiap rumah tangga. Berbahagia tiap rumah tangga, di manakah tamu yang tetap dan merasakan tiap sukacita. Tanpa Tuhan yang tiada lengkap, di mana hati girang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau beri. Berbahagia rumah yang sepakat, hidup sehati dalam kasih-Mu, serta tekun mencari hingga dapat damai kekal di dalam sinar-Mu, di mana suka duka kan dibagi, ikatan kasih semakin teguh. Di luar Tuhan tidak ada lagi yang dapat memberi berkat penuh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kini saatnya kita akan memuji Tuhan secara bersaut-sautan yang diambilkan dari Mazmur 145 ayat 1 sampai 13. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Tuhanku, ya Raja, dan aku hendak memuji nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaan-Mu dan akan memberitakan keperkasaan-Mu. Semarak kemuliaan-Mu yang agung dan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib akan kunyanyikan. Kekuatan perbuatan-perbuatan-Mu yang dahsyat akan diumumkan mereka, dan kebesaran-Mu hendak kuceritakan. Peringatan kepada besarnya kebajikan-Mu akan dimasyhurkan mereka, dan tentang keadilan-Mu mereka akan bersorak-sorai. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijanjikannya. Segala yang Kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan, dan orang-orang yang Kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu
dan akan membicarakan keperkasaanmu untuk memberitahukan keperkasaanmu kepada anak-anak manusia dan kemuliaan semarak kerajaanmu. Kerajaanmu ialah kerajaan segala abad, dan pemerintahanmu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya, dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Mari kita bersyukur dengan pujian KJ 383 bait 1 dan 2. Sungguh indah kabar mulia. Sungguh indah kabar mulia, percayalah, Yesus Kristus tak berubah selama-lamanya. Darahnya tetap menghapus dosa dan celah. Ia hibur yang berduka, puji namanya. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya. Puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Ia cari yang berdosa, cari di kalpun. Datanglah, rendahkan hati, serahkan dirimu. Dulu kala ia sambut orang bercela, kini dikau pun disambut, diampuninya. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya. Puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Mari berdoa. Kami mengucap syukur ya Allah untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk bertemu dalam ibadah. Dan saat ini kembali Tuhan mengumpulkan kami
keluarga, umat Tuhan di GKJ Trogosari, dan saudara-saudara kami yang bersama-sama dapat beribadah bersama-sama kami sebagai komunitas orang percaya. Terlebih pada hari ini, Tuhan juga mengundang kami untuk datang ke perjamuan kudus Tuhan. Kiranya perjamuan kudus itu semakin mengikatkan kami, mengeratkan kami semua sebagai satu kesatuan keluarga, komunitas umat Allah yang Tuhan panggil untuk menaati firman-Mu dan juga melayani Allah melalui pelayanan bagi dunia. Karena itu ya Allah, kami serahkan seutuhnya kehidupan kami sebagai umat-Mu ke dalam cinta kasih-Mu. Anak-anak kami yang masih kecil, Tuhan menyertai dan menjaga mereka dengan kesehatan, dengan pertumbuhan yang baik. Anak-anak kami yang telah naik kelas, anak-anak kami yang sedang mencari sekolah dan tempat pendidikan yang lebih tinggi lagi. Dalam situasi pandemi ini, kami diperhadapkan dengan berbagai-bagai hal baru, secara khusus untuk proses kenaikan, untuk proses mencari sekolah yang lebih tinggi. Kiranya Allah menolong anak-anak kami, dan kami orang tua, Tuhan mampukan untuk menolong anak-anak kami. Kami berdoa bagi kami para orang tua, bagi kami para sesepuh jemaat, bagi kami para kaum muda, remaja. Kiranya Tuhan memberikan, memberkati dengan segala yang kami butuhkan, secara khusus kesehatan dan kekuatan yang dari Tuhan. Ketika kami diperhadapkan dengan situasi bahwa pada kenyataannya pandemi ini belum surut, pandemi ini belum selesai, tetapi kami harus melakukan banyak hal dengan mulai berkegiatan secara beramai-ramai. Kiranya Tuhan menjaga setiap kami, Tuhan memberikan kesehatan dan kekuatan. Berkati juga setiap usaha kami untuk mencukupkan kebutuhan hidup kami. Tuhan sendiri yang menyediakan. Kami berdoa bagi kehidupan bersama kami sebagai bangsa. Kami serahkan bangsa dan negara kami ke dalam cinta kasih Tuhan. Tuhan yang menjaga, Tuhan yang memberikan kekuatan dan kesehatan, memberikan kemampuan kepada kami untuk menahan pandemi ini, bahkan pandemi ini bisa hilang dari negara kami. Kami juga mohon Tuhan mencukupkan kehidupan ekonomi bangsa kami. Inilah doa kami kepadamu. Dan sekarang kami akan mendengarkan sabdamu. Terlebih, kami juga siap untuk datang ke perjamuan kudus. Demi Kristus Yesus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang terkasih, sabda Tuhan dalam terang tema ibadah kita, komunitas yang melakukan firman dan melayani Allah, diambil dari surat Filipi, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, Filipi 1 ayat 3 sampai 11. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu
yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan, maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku, betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Saudara-saudari, inilah sabda Tuhan yang berbahagia setiap kita yang mendengar dan menerimanya. Haleluya. Firman-Mu Berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak yang terkasih, dalam bergereja kita mulai tidak dapat bertemu secara ragawi, beribadah ragawi sejak tanggal 22 Maret. Dan sampai hari ini, bahkan mungkin 2 bulan ke depan atau bahkan 3 bulan ke depan, ibadah secara ragawi belum bisa dilaksanakan di gereja ini. Karena kita melihat situasi pandemi saat ini, fluktuasinya masih sangat-sangat tinggi, belum melandai. Dan itu kemudian menjadi dasar bagi kehidupan bersama kita untuk melakukan ibadah ragawi ditunda dulu sampai waktu yang memungkinkan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini sebuah berita di surat kabar menulis tentang seorang muda yang bernama Samaan. Samaan. Dia tinggal di desa, saya izinkan saya membaca, Desa Ngrangkit, Desa Dusun Ngrangkit, Dukuh Ngrangkit, Desa Terban, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus. Ada apa dengan desa ini? Ada apa dengan Samaan? Bapak Ibu tentu agak kaget bahwa di halaman rumah pemuda Samaan ini ditandurlah kebun anggur. Kudus yang terkenal kreteknya, ternyata ada sebuah desa yang memiliki kebun anggur yang luar biasa. Dan Samaan inilah pengusahanya. Ketika ditanya bagaimana dia mulai, dia mencoba berkebun tetapi gagal. Akhirnya dia memiliki komunitas berkebun anggur, dan melalui komunitas itulah kemudian Samaan bisa meningkatkan pengetahuannya tentang berkebun anggur, dan hasil kebunnya 1 kilo itu dihargai antara 150 sampai 200.000. Halaman rumahnya sebelum pandemi menjadi tempat jujukan orang untuk melihat kebunnya dan menjadi contoh. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih,
inilah gunanya komunitas. Inilah komunitas. Dan hari ini kita diingatkan dalam ibadah kita. Ketika Paulus mengirim surat kepada jemaat di Filipi, dia sedang mengingatkan bahwa antara Paulus dan jemaat di Filipi adalah komunitas umat percaya. Komunitas umat percaya yang luar biasa ikatannya. Paulus cukup lama tinggal di kota Filipi. Kota Filipi adalah kota pertama yang disinggahi Paulus dalam pekabaran Injilnya di Eropa. Di Filipi inilah Paulus membangun jemaat. Komunitas yang terbangun antara Paulus dengan jemaat di Filipi merupakan komunitas umat percaya yang sungguh-sungguh diikat kuat oleh cinta kasih. Mereka yakin bahwa Tuhan Yesus sendirilah yang mempersatukan komunitas umat beriman di Filipi dengan Paulus. Dan komunitas ini berkembang sehingga jemaat Filipi mampu bertumbuh menjadi jemaat yang mampu bersukacita, dipenuhi dengan ucapan syukur, bahkan ketika melewati penderitaan. Komunitas Filipi dan Paulus adalah komunitas yang sangat kuat. Dan ketika komunitas itu kemudian dipisahkan, karena Paulus harus pergi dari Filipi, kemudian dia ditangkap dan dipenjara di kota Roma. Apakah kemudian komunitas itu hancur? Ternyata tidak. Bacaan kita pada saat ini melukiskan komunitas umat percaya itu bahkan semakin kuat. Bagaimana Paulus berdoa bagi jemaat di Filipi. Ikatan kasih itu hadir dalam doa-doa Paulus dan kerinduannya. Sudah sepatutnya aku mengucap syukur atas kamu, sebab kamu ada di dalam hatiku. Demikian tulisan Rasul Paulus. Dan inilah yang kemudian menguatkan jemaat di Filipi. Ketika Paulus dipenjara, jemaat Filipi ini kemudian mengirim persembahan, mengirim barang-barang yang dibutuhkan Paulus dalam penderitaannya di penjara. Jemaat Filipi kemudian melakukan tugas pelayanannya bagi Allah melalui kehidupan bersama dengan Paulus dengan bentuk pelayanan yang dibuktikan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita adalah komunitas umat beriman. Tuhan mempersatukan kita dalam kehidupan bersama umat beriman yang kemudian secara organisasi disebut GKJ Trogosari. Ikatan kita semua adalah ikatan keluarga yang sangat kuat. Dan ikatan itu kemudian diperindah dengan persekutuan-persekutuan. Dengan kehidupan ibadah ragawi yang mempersatukan. Setiap minggu kita berkumpul, bertemu untuk bertegur sapa, untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk berpersembahan. Suatu ketika, pandemi itu kemudian melanda kita. Apakah kemudian komunitas kita akan menjadi runtuh? Komunitas kita akan menjadi renggang? Puji Tuhan. Komunitas kita menjadi semakin kuat. Bahkan ketika kita tidak bisa beribadah secara ragawi bersama, ibadah-ibadah keluarga meneguhkan. Dalam setiap ibadah rumah tangga, keluarga-keluarga semua berdoa bagi gereja, bagi pelayan Tuhan, bagi sesamanya. Dan itu luar biasa. Mungkin di gereja ketika kita mendengar doa syafaat, karena yang berdoa hanya satu, maka ada sebagian yang kemudian mulai kurang konsentrasi. Tetapi ketika keluarga berdoa,
maka konsentrasinya menjadi kuat. Dan inilah yang terjadi dalam kehidupan bergereja kita. Tuhan mencukupkan. Pelayanan-pelayanan kita ditambahkan oleh Tuhan. Ketaatan-ketaatan kita bahkan ditambahkan oleh Tuhan. Dalam ibadah keluarga, kita juga kemudian hadir. Seakan-akan kita bersama masuk dalam ibadah ragawi. Terlebih saat ini, ketika kita mendatangi perjamuan kudus Tuhan, perjamuan kudus yang dilakukan oleh keluarga kita masing-masing. Tetapi dalam perjamuan kudus yang kita lakukan dalam keluarga kita masing-masing, ikatan cinta kasih Kristus, ikatan darah Kristus, ikatan daging tubuh Kristus yang sama, itu mempersatukan setiap kita sebagai komunitas yang kemudian dipanggil untuk tetap setia, melakukan kehendak Allah, untuk tetap setia, melayani Allah. Kiranya kerinduan Paulus kepada jemaat di Filipi juga merupakan kerinduan kita semua satu dengan yang lain, yang kemudian diwujudkan dalam doa, dalam pelayanan. Sudah seharusnya aku memikirkan Engkau. Sudah seharusnya aku berdoa bagimu, karena Engkau ada di dalam hati. Tuhan memberkati. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang terkasih, sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, kita akan menerima persembahan pujian oleh anak saudari kita Hana dengan lagu Kuberikan Hatiku dan Jiwaku. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Seluruh jiwaku memujimu, ku menyembahmu, ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu.
every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your ways in me. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Nyatakan jalanmu. Bapak Ibu Saudara-saudari, anak-anak yang terkasih, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Sebagaimana telah diberitakan dalam Warta Gereja, pada hari ini kita akan menyelenggarakan pelayanan perjamuan kudus. Pelayanan perjamuan kudus diatur sendiri oleh Tuhan Yesus Kristus. Menjelang Tuhan Yesus disalib, Tuhan mengadakan perjamuan kudus, merancanakan perjamuan kudus ini. Ketika makan bersama, maka Tuhan Yesus memotong-motong roti, memecah-mecah roti, dan berkata kepada murid-muridnya, "Inilah tubuhku, tubuh yang dipecah-pecahkan untuk keselamatan. Lakukanlah ini untuk mengingat akan daku." Demikian juga ketika Tuhan Yesus memberikan cawan sesudah makan. Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Setiap kali kita datang ke perjamuan kudus Tuhan, kita diingatkan akan makna perjamuan itu. Yang pertama, roti dan anggur adalah lambang tubuh dan darah Kristus yang mengingatkan penyaliban dan kematian Yesus Tuhan kita yang menyelamatkan hidup kita. Melalui sakramen perjamuan kudus itu diingatkan bahwa kita semua adalah keluarga Allah, komunitas umat percaya yang dipersatukan sendiri oleh tubuh dan darah Kristus. Yang ketiga, sakramen perjamuan menunjuk pada suatu saat kita akan mendapatkan kesempurnaan keselamatan melalui perjamuan kudus yang sempurna di surga. Sakramen perjamuan juga mengingatkan tugas pemberitaan, kesaksian kita terhadap dunia sampai Tuhan Yesus datang. Hari ini dalam ibadah perjamuan kudus yang dilakukan dalam perjamuan kudus keluarga, setiap anggota keluarga diundang untuk menikmati. Karena itu sebelumnya mari kita berdoa. Bersama dengan setiap anggota keluarga kami, ya Allah, kami datang ke perjamuan kudus-Mu dengan mengingat dan percaya
akan kasih Kristus yang telah mempersatukan kami melalui darah dan tubuh yang dikorbankan untuk keselamatan kami. Kiranya kami boleh datang dengan penuh sukacita. Terima kasih untuk undangan. Amin. Kita akan datang ke perjamuan kudus dengan pujian pada kaki salib. Pada kaki salibmu, Yesusku berindu, air hayat Golgota, pancaran yang agung, salibmu, salibmu, yang ku muliakan, hingga dalam surga kelak ada perhentian. Pada kaki salibmu, ku tetap percaya, hingga dalam surga kelak jiwaku bahagia. Salibmu, salibmu, yang ku muliakan, hingga dalam surga kelak ada perhentian. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang terkasih, di tengah-tengah kita sudah tersedia roti dan anggur perjamuan. Setiap kita diundang datang untuk menikmati perjamuan kudus itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang terkasih, roti yang ada di tengah-tengah kita ini adalah gambaran dari tubuh Tuhan Yesus yang telah dipecah-pecahkan bagi setiap kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak, terimalah roti perjamuan.
Mari kita angkat roti kita. Marilah makan sambil mengingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan untuk keselamatan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak, cairan rasa anggur dalam cup kecil ini adalah lambang dari darah Tuhan Yesus Kristus yang telah dicurahkan untuk keselamatan kita, untuk menebus setiap dosa kita. Terimalah anggur perjamuan. Mari kita angkat ke atas. Marilah minum sambil mengingat dan percaya bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah dicurahkan untuk pengampunan dosa kita. Amin. Marilah kita mengucapkan ucapan syukur demikian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru, seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi,
Demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Oleh karena itu, aku senantiasa akan memberitakan kemuliaan Tuhan sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Allah, melalui perjamuan kudus ini kami diingatkan akan kesatuan kami sebagai tubuh Kristus, sebagai komunitas umat percaya yang diikat oleh darah dan tubuh Kristus. Biarlah kami boleh saling mengasihi, saling melayani, dan mewartakan kabar kesukaan bagi dunia. Demi Kristus Yesus. Amin. Ya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita diberikan waktu untuk memberikan persembahan kita pada pagi hari ini. Persembahan kita akan didasari dari Amsal 3 ayat yang 9 sampai 10. Yang demikian firman Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air bah anggurnya. Pengumpulan persembahan Minggu, bulanan istimewa dan perjamuan kudus akan kita iringi dengan pujian dari Kidung Jemaat 450, bait yang pertama dan yang keempat. Hidup kita yang benar. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergema, janganlah takabur. Dalam susah pun senang, dalam segala syukur, itu kehendaknya. Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Bersyukurlah hingga suaranya kau dengar, sungguh indah anakku, ungkapan syukurmu.
dalam susah pun senang, dalam segala hal. Aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Mari kita berdoa. Maha besar Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, Bapa yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Bapa yang sungguh mengasihi kami, Bapa yang selalu memelihara kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu dan perjamuan kudus yang telah kami terima. Kiranya ini akan memberkati bagi kita semua di dalam kehidupan kami. Pada saat ini ya Bapa, kami berdoa untuk persembahan kami pada pagi hari ini. Kiranya Engkau sendiri yang mau menyucikan persembahan kami ini, Kau berkati sehingga bisa bermanfaat bagi kehidupan gerejawi di GKJ Teluk Besari ini, sehingga nama-Mu lebih dipermuliakan. Bapa di surga, kami berdoa bagi petugas yang mengelola persembahan ini, kiranya Bapa memberikan hikmah dan kebijaksanaan di dalam mengelola persembahan ini. Bapa di surga, sebentar lagi kami akan meninggalkan ruangan ini. Kita akan melakukan aktivitas kami selanjutnya untuk pagi hari ini. Kiranya Engkau sendiri yang mau memimpin dan berkati kami dengan cinta kasih-Mu. Terima kasih ya Bapa, apabila di dalam kami mempersembahkan persembahan kami ini ada terselip dosa, kiranya Engkau sendiri yang mau mengampuni. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, dengan tetap berdiri, marilah kita bersama-sama dengan orang percaya yang ada di segala tempat dan segala zaman. Marilah kita perbarui iman percaya kita melalui pengakuan iman rasuli dengan memujikan Kidung Pujian 280, pengakuan iman rasuli. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal. Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Mari membuka hati untuk menerima berkat Tuhan.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Dalam rumah yang gembira, bunga Injil berseri. Dalam kasih yang setia, ku berbakti tak henti. Menyebarkan sukacita dan menghibur yang lelah. Itulah panggilan kita dalam dunia yang resah.